sekarang kita akan membahas seputar liver. Iya. Nah, liver. Banyak banget ya ternyata yang namanya penyakit itu. Iya. Ya, ciri-ciri orang yang terkena liver itu bagaimana ini, Pak Ali? Ciri-cirinya Ya. sering mual, nyerinya di tengah. Bukan mual orang hamil loh ya. Sering mual, Ya. nyerinya di tengah sini, kadang-kadang bisa tembus ke Tembus sini. ke Ya. boyok. Nah, Boyok, tengah tapi ya, tengah ya. Nah. Biasanya ini mual, terus kadang-kadang sering glegeen atau sendawa, bahasa Indonesianya sendawa, itu sering glegeen. Terus biasanya juga sering ada kaku-kaku seperti masuk angin. Itu juga itu nama Kalau itu tempatnya di mana aja ya? ya, masuk angin itu tempatnya di mana aja. Terus sering kesemutan. Semutan. Ya, kesemutan baik itu tangan dan kaki, itu kram. Itu jelas fungsi organ liver atau hati bermasalah. Pertanyaan saya juga masih sama seperti tadi. Siapa Ya. saja kira-kira yang berpotensi terkena penyakit liver? Yang berpotensi kena penyakit liver satu. Satu, siapa? Obesitas. Obesitas lagi, Obesitas yang lagi. badannya gemuk-gemuk. Iya. Silakan diet, tapi diet sehat ya, Iya. jangan diet yang Ya, ketat. nanti ada tipnya, nanti waktu-waktu kita beri tip untuk diet, karena saya juga program alhamdulillah dalam waktu 1 bulan. Kalau teman-teman atau mungkin pendengar atau yang melihat video mungkin sudah tahu yang video-video dulu kayak apa. Sekarang 1 bulan saya program diet alami tanpa obat, ternyata bisa turun juga 5 kilo. Ini baru 1 bulan. Satu Ya. bulan saya 5,5 kilo. Ya, ini Oke. satu. Terus apa tadi yang disampaikan adalah siapa saja? Siapa saja Ya, yang satu. berpotensi terkena penyakit liver? Satu adalah obesitas. Obesitas. Kedua adalah orang yang punya asam urat atau gangguan fungsi ginjal. Itu juga bisa kena liver. Kedua, kebanyakan hiperkolesterol. Hiperkolesterol. Kedua, gangguan asam lambung, gastritis, GERD, atau sakit mah. Itu juga bisa. Penderita diabetes. Itu juga bisa. Hipertensi juga bisa. Dan Jadi- ada lagi yang jelas penyakit kanker. Oke, jadi Itu semuanya bisa. itu, semua penyakit itu sebenarnya saling apa ya, seperti rantai makanan Iya. gitu ya, saling. Kanker tumor itu juga Oh, oh. mengganggu fungsi hati atau Betul. liver. Jadi saling berkaitan kayak begitu Iya. ya. Jadi makanya kita sarankan untuk tetap menjaga kesehatan kita seperti itu ya, karena penting banget. Nah, ini ya kalau kita udah membahas seputar siapa saja yang berpotensi penyakit atau mungkin terkena penyakit liver. Nah, bagaimana cara menjaga liver kita agar tetap normal tanpa obat kimia? Oke. Ini cukup berat ini pertanyaan ini saya sampaikan. Karena apa? Hampir semuanya kan Iya. pasti mengandung itu ya. Hampir semuanya setiap hari kita makan. Yang kita makan itu pasti ada toksin atau racun. Yes. Ya, terus prosesnya selain semua makanan akan ditransformasi ke hati ya. Iya. Sari-sari akan datang dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kondisi memang kolesterol kita tinggi, terus badan kita gemuk, ya jelas kita normalkan dulu kolesterolnya atau lemak kita, Betul. apalagi yang trigliseridnya tinggi. Ini Nah, dia. Ini tolong segera diturunkan, dinormalkan. Ya, diturunkan. Ini mengganggu terkait liver kita. Oke. Satu, kedua, banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia. Itu juga mengganggu fungsi hati. Ya, ketiga, mengkonsumsi makanan-makanan fast food, goreng-goreng, jenis tepung goreng itu juga Tepung goreng. Jadi kalau misal kita goreng tempe, ya udah tempe saja, nggak usah dikasih ya, tepung. makanya Kalau tepung yang bisa. digoreng itu juga sangat berat ini di fungsi hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh jajanan loh ya, boleh. Terus tapi harus minuman-minuman dibatasi. berkarbonasi, contohnya? minuman-minuman beralkohol. Itu berkarbonasi saya tidak sampaikan yang jelas masyarakat paham minuman Ya. apa saja yang berkarbonasi, minuman apa saja yang mengandung alkohol. Nah, itu sangat bahaya untuk organ liver kita. Betul sekali, hati kawan ya. Jadi kita harus menjaganya ya. Nah, ini kalau untuk potensi yang terkena liver udah kita bahas. Kemudian cara menjaga agar liver kita tetap sehat tanpa obat kimia juga udah kita bahas. Iya. Nah, sekarang adakah tumbuhan-tumbuhan di sekeliling kita yang bisa kita konsumsi untuk menjaga
liver kita. Ya, menjaga gitu. hati sama liver Yang ya. herbal yang ada di sekitar kita lagi ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung-bingung nyari ke luar negeri kayak kemarin ya, yang udah kita Kalau bahas. yang agak mahal bisa itu pakai kurma. Ya. Kurma kita misalnya punya botol Tupperware, kita masukkan seukuran botol Yang air mineral 600. yang 600 itu standarnya 3 kurma itu bisa 3 biji, 3 biji. dimasukkan, ditutup kira-kira 6 jam 7 jam baru diminum. Itu Gitu salah ya. satu untuk merawat. Kedua, kalau dari jenis rimpang itu temulawak. Temulawak 3 iris, ya 3 iris tipis-tipis dikeringkan, itu diseduh mungkin setiap pagi atau sore kita minum seduhan temulawak. Nah, dikasih gula merah sedikit, itu juga sangat bagus untuk menjaga fungsi liver kita. Terus misalnya dari yang lain, dari buah-buahan itu jus apel. Jus apel Ya, lagi. jus apel itu sangat bagus. Selain itu bisa juga makan jus pir juga bisa. Tapi yang terkenal itu adalah jus apel. Ya. Udah. Kayaknya apel juga sangat mudah kita dapat ya. Iya. Insya Allah di warung-warung toko buah gitu udah ada, pir juga ada, dan insya Allah harganya juga terjangkau untuk ukuran kita lah. Iya. Nggak, yang konsumsi buah enak itu nggak harus orang kaya kok. Insya Allah kita juga mampu beli gitu ya. Nah itu kalau buah-buahan dan sayuran yang perlu kita konsumsi untuk menjaga liver kita, terutama kurma tadi ya. Iya. Agak mahal sih, tapi kalau cuma tiga biji Ya, aja insya Allah cukup mungkin seminggu sekali 3 ya biji gitu itu ya, kan nggak bagus. harus setiap hari kan ya. Bayangkan kalau sudah terkena gangguan fungsi hati betul. bagaimana? Itu sakit sekali. Sakit hati aja seperti itu, apalagi bener-bener sakit. Nah, kan seperti itu ya. Sakit hati aja seperti itu, apalagi bener-bener sakit organ hati kita. Oke, jadi kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita.